Bagaimana kalau rumah sakit itu bentuk badan usahanya adalah koperasi? Tentunya ada laporan keuangan dengan basisnya adalah basis dari koperasi. Kalau akuntansi pemerintah, milik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah sudah jelas laporan yang dipakai adalah ketentuan dari Kementerian Keuangan, sehingga laporan tersebut yang harus terbit pada bulan Januari untuk dilakukan audit oleh BPK, karena laporan keuangan itu akan diaudit oleh BPK, kantor akuntan publik itu bagi rumah sakit yang PLU milik pemerintah. Yang swasta harus dilakukan audit ya untuk meyakini kebenaran atas data-data tadi. Ya, meskipun tadi ada neraca yang balance, ya balance karena belum tentu benar, maka harus dilakukan audit kantor akuntan publik dalam rangka pengambilan keputusan yang berikutnya. Ya, slide. Ya, unsur sistem akuntansi. Jadi di sini adalah formulir. Formulir tadi sudah saya jelaskan, dokumen untuk merekam terjadinya transaksi. Pada saat rumah sakit membeli barang, pada saat rumah sakit membeli barang, maka dokumen kwitansi sangat dibutuhkan. Ya, rumah sakit membeli CT scan. Dokumennya apa saja? Dokumennya di sini harus ada perencanaan terlebih dahulu. Ya, perencanaan terlebih dahulu apa? Dalam rangka memproyeksikan tadi disampaikan dalam sesi sebelumnya, bagaimana memproyeksikan. Rumah sakit harus merencanakan tahun 2025 itu sebagai formulir dokumen. Ya, kalau di pemerintahan pasti ada rencana kerja, anggaran kementerian. Ya, di rumah sakit pemerintah wajib ada itu. Ada nggak rencana akan membeli barang MRI pada tahun 2025? Kalau tidak ada, ya nyaris tidak bisa dilakukan sebelum dilakukan revisi anggaran. Bagaimana dengan rumah sakit swasta? Nah, ini juga harus mengikuti rencana proyeksi pengadaan tahun 2025. Dokumen-dokumennya apa saja? Ya, dokumen-dokumennya apa saja? Nah, ini kalau di pemerintahan mulai dari rencana kerja, rencana bisnis anggaran, dan proyeksi rencana tahun 2025 wajib tertulis terlebih dahulu. Semua ada dokumennya. Kalau sudah ada barang datang pengadaan tahun 2024, maka untuk diyakini kebenaran bahwa barang tersebut datang, maka dilakukan pemeriksaan. Ya, siapa yang melakukan pemeriksaan barang sudah datang? Tentunya kalau di rumah sakit swasta ini di sini ada ya, ada urusan logistik, urusan IPSRS, sarana pasti ada itu. Dilakukan uji coba, uji fungsi, bagaimana dokumennya? Dibuat berita acara. Berita acara, uji coba, uji fungsi. Apakah alat-alat tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh user, harus ada berita acaranya. Bagaimana dokumen-dokumen untuk bahwa ini karyawan sudah dilatih dalam rangka mengoperasionalkan alat tersebut, juga harus ada dokumennya. Dokumen berita acara dilakukan pelatihan, didokumentasikan. Kalau kita dalam akreditasi dikenal dengan UMAN, undangan materi, ya, absensi, dan notulennya harus ada. Itu menjadi satu kesatuan. Kalau sudah selesai dokumen berita acara lengkap, baru diproses untuk pembayarannya.
Kalau belum lengkap, ini di keuangan, tentunya dia akan menginformasikan kembali bahwa dokumennya tidak lengkap. Harus ditambahin dokumen-dokumennya lagi. Nah, berikutnya adalah unsur sistem akuntansi adalah ada jurnal. Apa itu? Jurnal ada catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan. Tadi Bapak Ibu sudah bisa mengklasifikasikan, ya, mengklasifikasikan mana yang kelompok aset itu adalah mengklasifikasikan masuk kelompok aktiva, ya, semuanya udah bisa mengelompokkan semua aktiva, aktiva yang di sebelah kiri itu karena bentuk neracanya ada neraca yang horizontal dan yang sebelah kanan adalah pasiva, utang dan ekuitas. Itu disebut dengan mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan. Kalau tadi contohnya di situ adalah kas atau rekening giro, cukup ditulis satu rekening giro, diringkas, tetapi ya penjelasannya ada di catatan atas laporan keuangan. Semuanya harus dijelaskan secara detail. Detailnya ada di catatan atas laporan keuangan, yaitu pada neraca kas. Kasnya terdiri dari apa saja. Nah, berikutnya di sini adalah jurnal penerimaan kas. Ya, formulir-formulir jurnal penerimaan kas. Di rumah sakit harus ada petugas khusus yang mencatat berapa kas yang diterima oleh rumah sakit. Berapa kas yang dikeluarkan. Nah, di sini harus dipisahkan petugasnya. Jangan sampai petugas yang menerima uang juga mengeluarkan uang. Jadi nanti ini untuk melakukan pengendalian, pemisahan fungsi petugas yang menerima dan petugas yang mengeluarkan. Harus dipisahkan petugasnya ini. Ya. Mengapa harus dipisahkan? Ya, kalau nggak dipisahkan nanti kas tersebut mudah disalahgunakan. Ya, baik, ada pertanyaan? Ya, contoh ya ini jurnal penerimaan kas atau pembukuan penerimaan kas. Yang kedua adalah contoh jurnal pengeluaran kas. Semua bukti-bukti pengeluaran akan dicatat dalam buku pengeluaran kas. Semua bukti-bukti penerimaan akan dicatat dalam penerimaan kas. Petugasnya harus dipisahkan. Contoh dibeli dibeli barang farmasi secara tunai. Artinya ini sebagai pengeluaran kas. Dibeli barang farmasi secara kredit karena belum ada aliran kas, maka masuk jurnal pembelian, pencatatan pembelian. Pembelian ini banyak digunakan ya untuk yang sifatnya non tunai. Nah, penjualan rumah sakit mempunyai pendapatan. Pendapatan di sini akan dicatat semuanya, baik pendapatan kredit maupun pendapatan tunai. Dalam rangka mempermudah pengelompokan yang nanti akan dijabarkan dalam laporan penyusunan laporan laba rugi. ABCD ini yang ada tidak bisa masuk ke sini adalah masuk ke dalam jurnal umum. Ya, slide.
Salah satu contoh tadi ada jurnal penerimaan kas, ya. Di sini adalah penerimaan uang langsung dari pasien. Penerimaan uang langsung itu diantaranya adalah pasien datang ke rumah sakit dengan cara bayar umum, maka diakui sebagai penerimaan tunai. Dicatat oleh kasir sebagai penerimaan tunai. Pasien, cara bayar umum, setelah pasien dirawat pulang, dia membayarnya ya pakai gesek, pakai kartu auto debit, maka langsung diakui sebagai penerimaan tunai. Langsung ke rekening giro penerimaan. Ya, mungkin rumah sakit swasta yang besar-besar semuanya ini nyaris lewat lewat kartu. Pembayaran tunai itu nyaris nggak ada. Bayar langsung cashnya ini, cash and carry gitu. Semuanya nyaris pakai kartu. Nah, di sini jurnal pengeluaran uang, jurnal pengeluaran ya, jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas rencana pengeluaran real. Jadi, untuk rekening giro penerimaan harus dipisahkan dengan rekening giro pengeluaran. Hal ini adalah untuk pemisahan fungsi dalam rangka ya pengendalian keuangan rumah sakit. Rencana pengeluaran didasarkan atas permintaan dari user untuk pengeluaran real ini berdasarkan rencana semuanya. Apakah pengeluaran tersebut masuk pengeluaran operasional rumah sakit atau pembayaran kepada pihak ketiga, mitra rumah sakit, semuanya berdasarkan rencana. Kalau sudah ada rencana, maka uang dari rekening giro penerimaan baru dipindahkan ke rekening pengeluaran. Nah, di sini ada contoh, ya. Ada contoh saldo awal kas 1 Januari 120.000 atau 120 juta. Penerimaan kas pada Januari ada 20.000 atau 20 juta atau 20 miliar. Saldo kas awal ditambah dengan penerimaan, maka namanya adalah kas tersedia. Ya, di sini kas tersedia. Rumah sakit mempunyai rencana pengeluaran. Rencana pengeluaran adalah 50 miliar atau 50 juta. Maka kas tersedia 140 dikurangi dengan 50 ini menghasilkan adalah saldo akhir kas. Rumah sakit harus memperhatikan, wajib memperhatikan cash flow operasional. Kalau penerimaan kasnya 20, pengeluarannya 50, ya, artinya ini besar pasak daripada tiang. Banyak banyak pengeluaran, penerimaannya hanya 20 miliar. Nah, ini apabila terus-menerus seperti ini, maka akan berpotensi masalah di kemudian hari. Saldo kasnya makin tergerogoti karena pengeluaran-pengeluaran yang melampaui batas penerimaan. Standarnya, standarnya adalah ini diupayakan dan wajib penerimaan terhadap pengeluaran itu hasilnya adalah positif. Cash flow operasional
Kalau contoh di sini adalah negatif. Negatifnya berapa? Dari penerimaannya 20 miliar, tetapi rumah sakit mengeluarkannya adalah 50 M. Nah, di sini harus dikendalikan. Pimpinan rumah sakit harus mengetahui cash flow operasionalnya ini contoh yang negatif. Harus dikendalikan. Bagaimana supaya mengendalikan menjadi positif? Sebisa mungkin ini minimal pengeluaran itu di bawah 20 miliar sedikit. Bagaimana mengendalikan supaya positif? Di antaranya adalah ini percepatan klaim BPJS. Supaya pada bulan Februari nanti ya uangnya bisa masuk pada akhir bulan Februari. Kalau yang eh, umur hari dalam bulannya 30 atau 31 mungkin bisa tanggal 5 atau tanggal 4. Tetapi kalau bulan Februari tanggal 2 itu wajib diajukan ke BPJS supaya pada bulan Februari uang tersebut bisa masuk ke rekening rumah sakit. Kalau nggak bisa masuk, artinya pada bulan Februari nanti akan mengakibatkan CFO-nya negatif lagi. Nah, bagaimana di sini? Layanan non-BPJS juga harus ditingkatkan. Optimalisasi aset. Yang non-BPJS mana? Yaitu membuka pelayanan eksekutif. Mungkin klinik-klinik estetika, klinik kecantikan. MCU. Kalau belum ada, dokternya bisa kerja dokter mitra dan optimalisasi aset. Mungkin banyak rumah sakit pemerintah optimalisasi aset itu nyaris sedikit. Ya, harus dioptimalkan melalui menyewakan ruangan-ruangan. Ya, rumah sakit pemerintah ini untuk optimalisasi aset masih sangat sedikit sehingga ada kontrak kinerja terkait dengan pendapatan aset, optimalisasi atas pendapatan aset. Baik, ada pertanyaan? Ya, slide berikutnya adalah terkait dengan pembelian atau pengadaan farmasi. Kepotong ya slide-nya ya. Oh, kepotong kelihatannya slide-nya. Ya, ini yang C itu adalah pembelian atau pengadaan farmasi. Pengadaan untuk kebutuhan-kebutuhan persediaan. Baik, yang waktu sholat silahkan sholat ya. Ini saya di Medan, belum belum waktunya sholat. Yang untuk waktunya udah sholat silahkan sholat. Medan belum waktunya. Dalam pengadaan farmasi, ya itu ada kebutuhan persediaan, ada farmasi, alat tulis kantor, teknik dan bangunan. Ini sebagai persediaan, ya. Sedangkan untuk jasa outsourcing, jasa cleaning service, security, ini adalah langsung pencatatan terhadap beban. Beban tersebut wajib dicatat pada sesuai dengan bulan aktivitasnya. Jadi tidak boleh dikumpulkan sesuai dengan waktu bayarnya.
pencatatan dilakukan secara accrual basis. Jadi contoh sekarang pada bulan November, outsourcing sudah dilakukan pada bulan Oktober, maka ya, jasa outsourcing apabila belum dicatat pada akhir bulan Oktober harus dicatat sebagai tadi beban yang masih harus dibayar. Aktivitasnya bulan Oktober, tapi nanti bayarnya pada awal November. Rumah sakit harus pengakuan bebannya pada beban bulan Oktober. Baru pada bulan November dibayar pada awal bulan, artinya contoh yang di neraca tadi masuk beban yang masih harus dibayar. Nah, disinilah konkretnya, contohnya cleaning service, security, karena ini melalui pihak ketiga, ya, maka biasanya dibayar pada awal bulan. Nah, dilakukan pencatatan secara accrual basis, yaitu pada bulan Oktober, beban outsourcing, cleaning service maupun security, pengakuan neracanya ada di beban yang masih harus dibayar. Tadi masuk kelompok pasifa. Nah, contoh konkretnya, ya, contoh konkret, saldo awal farmasi 1 Januari 2024 di sini adalah 10 miliar. Pengadaan, ya, atau pembelian farmasi pada periode Januari ada 7 miliar. Kalau saldo awal farmasi ditambah dengan pengadaan farmasi 7M, maka barang tersedia farmasi ini ditambah ini 17 miliar. Ya, 10 ditambah 7, 17 miliar. Kok berubah ya ini ya, slide-nya ya. Iya, ya. Jadi 10 ditambah 7, di sini barang tersedia farmasi adalah 17 miliar. Nah, sekarang pemakaian farmasi 9 miliar. Barang tersedia di farmasi 17 miliar, dikurangi dengan pemakaian farmasi, maka saldo akhir barang farmasi adalah 8 miliar. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, pemakaian barang farmasi 9 miliar, apakah melampaui batas atau tidak terhadap pendapatan? Kita belum bicara pendapatan. Nah, maka pemakaian farmasi ini ada standarnya, ya, bagi rumah sakit pemerintah kurang dari 25% terhadap pendapatan. Artinya idealnya 25% maksimum. Maka pendapatannya paling tidak di sini harus 4 kalinya. 9 kali 4. Berarti 36 miliar. Maka pada bulan Januari, ya, pendapatan tersebut minimal 36 miliar. Kalau pendapatannya hanya 20 M, pendapatan rumah sakit hanya 20 M, artinya 9 dibagi dengan 20 M terlalu melampaui tinggi, terlalu tinggi. Nah, kalau di swasta berapa? Kalau di swasta ini kurang dari 20%. Ini ada standar-standar yang dipakai rumah sakit di Kementerian Kesehatan, di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau swasta 20%. Mengapa rumah sakit pemerintah cukup tinggi? Karena di situ salah satunya adalah sebagai rumah sakit pendidikan.
pendidikan yang melibatkan para peserta didik BPJS. Jadi ini udah terlihat jelas bahwa beban farmasi 9 miliar, pendapatannya harus 4 kalinya. Ya, slide. Ya, berikutnya adalah pendapatan. Ada pendapatan tunai, ya, ada pendapatan tunai, ada pendapatan non tunai. Pengakuan pendapatan harus dicatat berdasarkan accrual basis. Accrual basis adalah pengakuan pendapatan setelah terjadinya hak dan kewajiban. Ya, contoh konkret di sini, ya, pendapatan non tunai pasien yang dijamin oleh BPJS. Pasien yang dijamin oleh BPJS, bagaimana pengakuan pendapatannya? Apakah berdasarkan data TST yang diajukan atau berita acara hasil verifikasi? Nah, ini harus jelas ini. Atau pengakuannya atas dasar uang yang sudah diterima. Kalau pengakuan-pengakuan ini tidak jelas, maka akan terjadi ketimpangan. Untuk itu harus dicatat berdasarkan accrual basis, di mana terjadinya hak dan kewajiban. Pasien BPJS sudah dilakukan pemeriksaan pada bulan Oktober, pasiennya bulan Oktober, diajukan pada bulan November klaimnya, maka pengakuan pendapatan pada bulan Oktober adalah berdasarkan TST atau berita acara hasil verifikasi. Harus jelas ini. Nah, kalau di institusi pemerintah, ya, karena mengenal dua pencatatan akuntansi, yaitu sistem akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan, maka untuk bahan audit terhadap pertanggungjawaban keuangan negara, maka pencatatan di akuntansi pemerintah berdasarkan berita acara hasil verifikasi. Nah, sedangkan untuk laporan kinerja berdasarkan TXT yang diajukan, yaitu untuk melakukan evaluasi, ya, untuk melakukan evaluasi apakah tadi beban farmasi terhadap pendapatan melampaui atau tidak. Dari sinilah harus jelas. Rumah sakit pemerintah khususnya yang vertikal ini ada dua pencatatan, yaitu pencatatan berdasarkan TXT yang diajukan untuk mengetahui kinerja perbandingan antara beban farmasi terhadap pendapatan, sedangkan untuk pertanggungjawaban akuntansi pemerintah adalah memakai catatan berdasarkan berita acara hasil verifikasi BPJS. Nah, sedangkan yang pendapatan ini ada pendapatan yang non tunai, yaitu asuransi BPJS, jaminan perusahaan, ya, jaminan perusahaan, maka pencatatan pendapatannya adalah berdasarkan billing rumah sakit. Artinya, ya, kalau billing rumah sakit disandingkan dengan coding BPJS, ya, dilakukan coding dengan BPJS, maka akan terjadi balance positif negatif. Kalau khusus yang pasien-pasien non BPJS, maka pencatatan pendapatannya adalah berdasarkan billing rumah sakit. Ya,
Nah, contoh konkretnya mungkin Bapak Ibu eh, ada billing rumah sakit, nyaris semuanya nanti kan banyak bekerja di rumah sakit ya, bisa memberikan contoh ya, contoh nanti contoh billing rumah sakit disandingkan dengan coding rumah sakit, keluarnya apakah balance positif atau balance negatif. Pak. Ya, baik, ada pertanyaan silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Saya Silakan, pernah silakan. eh, waktu saya berkeliling ke Kesmik, tim Kesmik, jadi saya pernah menemukan itu dari tim TPA bahwa antara billing rumah sakit nominalnya Pak ya, antara nominal akhir dari billing rumah sakit dengan coding BPJS itu tidak sama Pak. Itu kira-kira solusinya apa ya kalau tidak sama itu? Terus kenapa bisa nggak sama Pak? Kan seharusnya kan sama. Apakah rata-rata saya lihat itu di bagian farmasi perbedaannya. Nah, apakah hal inilah yang menyebabkan salah satu eh, apa namanya kekurangan atau kerugian dari rumah sakit sehingga mengurangi pendapatan dari rumah sakit. Terus klaim BPJS itu harus lancar. Dan kalau nggak salah saya dengar itu Bapak pernah bilang setiap tanggal 5. Nah, sedangkan di kami itu pengajuan setahu saya itu setiap tanggal 15. Apakah itu artinya eh, eh, apa namanya bisa mempengaruhi keuangan cash flow kami rumah sakit? Solusinya biar klaim BPJS kami lancar ke depannya. Terus kemudian yang ketiga yang ingin saya tanyakan, saya pernah terdengar bahwa keuangan BPJS itu sedang mengalami gangguan. Intinya kekurangan mungkin Pak. Sehingga dari beberapa rumah sakit ini untuk klaim yang sudah dibayarkan bahkan sudah kita bagikan dengan seluruh pegawai rumah sakit tiba-tiba diaudit lagi. Padahal kan sebelum dibagikan sudah diverifikasi oleh tim BPJS. Ini sudah diverifikasi Agak terputus-putus ya, Dokter dibagikan Dina ya. ke rumah sakit, Yang sudah ketiga. kita bagikan ke seluruh pegawai rumah sakit, tiba-tiba diaudit, suruh balikin lagi Pak hasil audit mereka, misalkan berlebih sekian miliar. Halo Pak, ini jelas Pak? Ya, ya, oke, jelas. Pak, apa? Jadi Sudah jelas, eh, sudah jelas. nah, isu Ya, sudah jelas, yang jelas. beredar, isu yang beredar saya dengar Oh, bahwa putus lagi ya? katanya kenapa? Putus Karena lagi. mereka eh, ke- halo Pak, halo Pak, Ya, oke. kedengeran Pak? Ya, ya. Ya, Ya, oke, masuk, jadi masuk. Silakan. keuangannya itu intinya terganggu dari BPJS, sehingga BPJS menjadi lebih ketat ke rumah sakit. Misalnya Pak yang kami alami, itu kan klaiman BPJS sudah sebelumnya kan sudah diverifikasi oleh tim BPJS. Kemudian akhirnya dibagikan ke rumah sakit. Kemudian dari rumah sakit sudah kita bagikan ke seluruh pegawai. Namun setelah kita bagikan, mereka melakukan audit kembali. Ada sejumlah misalkan 9 miliar yang harus dibalikan oleh rumah sakit. Sedangkan itu kan misalnya Pak ya itu sudah kita bagikan kan duit itu. Mau dari mana duitnya kita balikin orang kita aja udah kita bagikan kan sebelumnya sudah diverifikasi oleh mereka.
Artinya kan yang menyebabkan kerugian negara bukan rumah sakit, artinya BPJS karena dia sudah melakukan verifikasi. Kenapa kita yang disuruh balikin duit, bukan BPJS yang mengembalikan duit, kan yang menyebabkan kerugian negara BPJS, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Pak, kalau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya pertanyaan yang menarik ini ya, Dokter Dina. Billing rumah sakit mengapa tidak sama dengan codingnya? Ya, kalau pasien-pasien yang non BPJS maka wajib membayar sesuai dengan billing rumah sakit, jelas. Ya itu ya. Tetapi bagaimana untuk pasien-pasien yang BPJS? Untuk pasien BPJS maka dilakukan coding berdasarkan kode-kode inasibijis. Ya, di situ ada potensi balance negatif dan balance positif. Kira-kira kemana yang tidak samanya? Nah, tidak samanya yaitu harus dilihat satu, adakah yang under coding. Nanti slide saya berikutnya itu cukup lengkap itu ya, contoh-contohnya. Adakah klaim BPJS tersebut yang under coding? Ini sangat dipengaruhi oleh dokumen-dokumen tadi, dokumen formulir pada yang slide yang pertama kedua tadi. BPJS itu hanya mengenal pembuktian. Rumah sakit sudah melakukan tindakan MRI. Benarkah melakukan tindakan MRI? Mana buktinya? Harus dilakukan upload. Kalau sudah EMR, maka ekspertisinya diupload. Ya, foto-fotonya diupload. Nah, kalau belum ada, sudah diajukan, maka itu ada potensi dilakukan pending oleh BPJS. Karena dianggap nggak ada bukti pemeriksaan MRI, kok dilakukan penagihan MRI. Nah, tadi ya bisa saja billing rumah sakit disandingkan dengan coding balance positif. Ya, kalau balance positif itu yang banyak adalah pasien-pasien jantung. Ya, di ini pasien jantung itu banyak yang balance positif. Kalau yang objin banyak yang negatif. Ya, kasus-kasusnya ada yang positif sedikit. Kasus jantung, contoh transplantasi ginjal. Itu kalau pasien transplantasi ginjal, rumah sakit bisa mengklaim ke BPJS 400 jutaan. Sedangkan eh, real cost rumah sakit dalam kisaran 200 jutaan. Artinya itu menyebabkan balance positif. Tetapi kasus-kasusnya kan tidak begitu banyak. Ada juga yang balance negatif. Ya, balance negatif. Nah, nanti tempatnya Dokter Dina coba dikumpulkan by data semuanya ya. Tadi kan pencatatan ini kan ada ya, ini pencatatan pendapatan ya. Kemungkinan kalau RSUD itu tidak mengakui pencatatan data berdasarkan TST. Ya, karena hanya mencatat mengakui pendapatan berdasarkan BAV berita acara hasil verifikasi. Nah, di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan kita mempunyai pendekatan dua catatan. Data TXT dan data berita acara hasil verifikasi. Ini, mohon maaf di Medan sedang adzan ya. Mohon maaf kita break sebentar. Iya, 10 menit Pak. bisa? Iya, Pak. Siap. Bisa, Pak. Bisa, Sekalian Pak. mungkin yang ya, oke 10 menit ya. Iya, Pak. Oke, nanti jam 15.35, 15.45 ya. Siap, Siapa? Pak.
Sambil yang mau menjalankan ibadah sholat silahkan.
Bisa kita mulai lagi ya. Pak. Ya, Ya, baik. Pak. Dari Dokter Dina tadi menyampaikan bahwa billing rumah sakit dengan hasil coding tidak sama. Tentunya ya, kalau pasien-pasien BPJS, sistem pembayarannya adalah berdasarkan eh, yang telah dilakukan coding oleh coder. Nah, di situ ada balance positif dan balance negatif. Tentunya tadi contoh kasus positif. Nah, sedangkan kasus-kasus yang lainnya ada sampaikan contoh di rumah sakitnya Dokter Dina, mengapa kok tanggal 15 ya, sedangkan pernah yang kami sampaikan adalah tanggal 5 atau sebelum tanggal 5. Bahkan kalau yang Februari seperti itu bisa tanggal 2 harus diajukan. Nah, nanti ada contoh yang slide di bawahnya. Yang ketiga tadi adalah terkait dengan ada informasi gangguan sehingga klaim yang dibayarkan diaudit lagi oleh BPJS. Coba kita kembali lagi kepada perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS. Ya, nanti dibuka lagi ya perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS. Coba yang punya kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS dibuka lagi. Di situ diantaranya ada muncul klausul apabila dilakukan audit oleh SPI ternyata kelebihan membayar, maka rumah sakit wajib mengembalikan. Itu ada klausul seperti itu ya. Nanti coba dicek lagi. Nah, yang pertama kan dilakukan verifikasi oleh petugas BPJS. Dilakukan verifikasi oleh petugas BPJS itu sudah lulus. Lulus baru dibayar oleh BPJS. Tetapi 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, itu sistem SPI-nya BPJS mengambil sampling. Mengambil sampling ternyata hasil codingnya, ya, hasil pembayarannya yang dibayar oleh BPJS melebihi. Artinya berdasarkan PKS perjanjian kerjasama, maka rumah sakit wajib mengembalikan. Jadi ini nanti kembalinya Dokter Dina coba dilihat PKS-nya, ya, disuruh mengembalikan apa tidak. Saya yakin rumah sakit pasti mengembalikan. Tadi disampaikan 9 miliar contohnya harus mengembalikan. Solusinya adalah yang disuruh mengembalikan itu duduk bareng DPJP dengan komite medik dengan pengambil keputusan rumah sakit dibedah secara bersama satu pasien. Kalau sudah satu pasien dengan DPJP setuju enggak seperti ini? Biasanya DPJP, oh enggak setuju kami. Ada sesuai dengan prosedurnya dilakukan tindakan ini. Dari situlah baru disampaikan kepada BPJS. Kami ada prosedurnya, SPU-nya seperti ini, panduan praktek klinisnya seperti ini. Nah, pengalaman kami itu bisa diterima oleh BPJS. Sehingga yang semula 9 miliar harus mengembalikan, maka nggak sampai 9 miliar. Ya, kalau kami nggak sampai sejumlah ekstrim yang segitu banyaknya ya. Takut saya kalau 9 miliar itu. Ya, nggak sampai sejumlah itu. Jadi kalaupun ada 500 juta setelah diklarifikasi dengan semua bukti sehingga hanya mengembalikan 50 juta untuk yang 6 bulan. Iya, karena itu semuanya adalah berdasarkan bukti yaitu pembuktian terbalik.
melakukan tindakan MRI ternyata belum diupload. Oh, ini ada buktinya, ditunjukkan nanti. Yaitu udah banyak aspek dari teknis medisnya. Jadi pada prinsipnya pengalaman saya sih BPJS tidak sekaku seperti itu. Coba nanti langkahnya adalah dibuka bedah billing, bedah itu berkas rengah medik karena 9 miliar itu sangat-sangat ekstrim sekali itu. Ya, itu biasa kami lakukan. Satu melibatkan kan ada itu ketua tim fraud, libatkan ketua tim fraud rumah sakit, komite medik dan DPJP atau KSM bersama direktur medik. Ya, baik. Coba ada Pak, lagi yang izin di Pak, izin bertanya boleh terkait yang silakan. disampaikan Dokter Dina tadi, Pak. Kan tadi Bapak katakan lihat lagi PKS-nya gitu ya, Pak. Nah, ada Ya, kemungkinan tidak, Pak, kita bikinkan klausulnya ketika BAHP-nya sudah keluar, artinya kan berita acaranya sudah ada dari BPJS dan sudah diverifikasi gitu kan, Pak. Nah, kita sudah dilakukan pembayaran misalkan, itu bisa kita bikinkan klausulnya ketika sudah keluar BAHP, terjadi kesalahan itu tidak menjadi tanggungan rumah sakit gitu, tanggungan BPJS misalnya gitu. Apa kemungkinan bisa begitu, Pak? Nah, ya itu itu dia. itu betul. Itu kan usulan Dr. Almidawati. Usulan Dokter Dina mungkin seperti itu, tapi konsep PKS itu sesuai dengan ketentuan kan harus disetujui masing-masing versi provinsi. Sepertinya gitu ya, Oh, melibatkan versi provinsi. oh, Ya, berarti. kalaupun melibatkan versi provinsi sudah terjadi klausulnya seperti itu, ya tinggal rumah sakit mau nggak kerjasama kan hanya itu. Kalau rumah sakit pemerintah pasti mengikuti seperti itu. PKS-nya. Nah, namun yang bisa dilakukan pengurangan yang 9M tadi adalah dengan cara bahwa rumah sakit bisa membuktikan, ya, bisa membuktikan karena apa? Contoh pengalaman kami di beberapa rumah sakit, ya ujungnya kita sampaikan, ini loh berdasarkan DPJP prosedur-prosedurnya seperti ini. Istilahnya kita sanggah ya. Jangan langsung menerima 9M mengembalikan, enggak. Kami rapat bareng, ada notulennya semuanya didukung dengan itu. Direktur Medik hadir, Komite Medik hadir, DPJP hadir, ya, Ketua Tim Fraud hadir untuk melakukan sanggahan. Saya yakin dengan 9M itu bisa berkurang. Ya, jadi Bu Almidawati, PKS itu adalah draftnya juga sudah sepakat dengan versi provinsi. Versi ya, Pak. Iya, versi provinsi. Ah, ini juga waktu mungkin Bapak Ibu ada yang hadir Kongres Persi pusat di Jakarta di JCC, ya, udah muncul pertanyaan ini. Ya, ada yang bertanya, kami sudah bagi-bagi kepada semua dokter semua ini. Bagaimana kami harus mengembalikan ini kesulitan? Ya, baik. Ada lagi? Pak, satu lagi Ya. boleh, Pak? Boleh, Oh, silakan. Kita diskusi ya, silakan. ya, Pak, ada di Rumah Sakit Vertikal ya, Pak. Kan tadi Bapak bilang laporan kinerja kita lihat dari TXT. Kemudian pencatatan pendapatan tuh ada dua, ada laporan kinerja dilihat dari TXT dan juga dari BAHP. Nah, ada indikator rumah sakit vertikal itu, Pak. Sekarang itu kan ada kualitas klaim JKN ke BPJS. Itu melihat dari rupiahnya gitu kan, Pak. Ada standarnya itu di atas 90%. Kalau 90%. Jadi kita itu mengajukan klaim ke BPJS sebanyak-banyaknya berapa yang disetujui ya, dari formulir BHP-nya gitu kan dan dirupiahkan gitu, Pak. Nah, eh, itu kata orang akuntansi, kata orang yang mengajukan klaim itu bilang kayaknya BPJS itu sudah punya kuota atau punya slot berapa setiap bulannya yang akan dibayarkan ke rumah sakit katanya. Karena banyak pending yang
yang diberikan atau yang dilakukan BPJS itu karena alasan konfirmasi saja gitu. Padahal kita tuh berkasnya sudah lengkap. Nanti pas kami tanya kan kami sudah kasihkan ini, sudah kami hanya butuh konfirmasi. Nah, tapi mereka pending tuh Pak gitu. Dari yang kita ajukan itu tidak banyak jadinya yang dikeluarkan BHP-nya. Sehingga presentasi kita jadi sedikit. Kalau kita siasati gitu kan Pak, kami bilang ke orang verifikasi, ajukan saja berapa kemungkinan setiap bulan itu BPJS mengasihkan membayarkan klaimnya kepada kita gitu. Gitu bisa enggak kita siasati. Nah, orang akuntansi bilang tidak bisa, takutnya duit kita jadi sedikit. Nah, itu kan kayak agak dilema gitu, Pak, antara kinerja kita dengan BHP. Kira-kira apa siasatnya tuh, Pak? Baik, terima kasih Bu Almidawati. Tentunya bukan mensiasati ya, Strategi. bukan mensiasati. Jadi begini, ada indikator di Kementerian Kesehatan, khususnya rumah sakit vertikal. Indikator itu juga bisa dipakai oleh rumah sakit non rumah sakit vertikal apabila mengharapkan memakai standar tersebut. Jadi TXT yang diajukan, ya, TXT yang diajukan contohnya 10 miliar, oke, itu nanti akan dilakukan verifikasi oleh BPJS. Coba ada slide saya yang di bawah itu bisa ditayangkan itu ya, slide saya yang di bawah itu Bu Ayu. Nih, mohon maaf Izin ini Pak, nambah, Pak, oke nambah. Baik, izin ada Pak, slide saya itu yang pertanyaan Bu Almidawati itu ada bisa ya, dipaparkan? Saya ya nggak izin kelihatan ya. Pak, izin Pak. Ya Pak Kamil, jadi TXT yang diajukan contohnya 10 miliar ya apabila yang diakui oleh BPJS 9 miliar artinya kinerjanya 90%. Itu lulus. Berarti nilainya adalah hijau. Itu indikatornya seperti itu. Tetapi apabila yang diajukan 10M, ternyata yang layak bayar 8 miliar, berarti itu hanya 80%. Ya, 80% terhadap target 90%, artinya capainya 72%. Itu standar yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan khususnya Rumah Sakit PLU. Kalau mau melakukan bagaimana cash flow supaya dapat, pada saat diajukan TXT, maksimum tanggal 5 atau sebelum tanggal 5, rumah sakit segera mengajukan uang muka bersamaan. Artinya nanti rumah sakit akan mendapatkan paling tidak 50% dari yang diajukan tadi, 10M. Dapat 5 miliar. Daripada 5 miliar itu secara kumulatif diterima pada akhir bulan, ya mending kita minta sekaligus saja untuk uang mukanya. Karena di PKS-nya, perjanjian kerjasama, itu ada klausul dapat meminta uang muka, dana talangan. Baik, itu Pak Kamil silakan. Tadi Ibu Ayunya minta izin Pak, katanya dia mau ngantar orang tuanya dulu balik pulang dari rumah Oke, sakit, oke. jadi saya yang Oke, gantikan dia. baik. Oh, baik, baik Pak Kamil silakan. Di situ ada slide-nya, slide gimana cara evaluasinya. Kalau bisa coba Pak Kamil. Ya, ini karena masalah-masalah semuanya ini ya. Di situ contoh-contoh ya slide bawah. Nah, di bawahnya ini. Nah, di situ ada TST ya. eh, eh, yang TST coba Pak, yang TST yang di atasnya, slide di atasnya.
Nah, ini. Nah, ya contoh di sini pencatatan pendapatan, data TST ini adalah diajukan untuk yang kinerja tadi 90%. TST diajukan 10 miliar apabila yang disetujui 90% artinya itu tercapai. Nah, bagaimana mencapai ini? Tentunya harus ada pembuktian terbalik tadi. Data-data dukungnya harus lengkap, masuk EMR, kalau ini semuanya harus diupload. Nah, sedangkan yang BAHV ini pasti terbitnya pada tanggal 20-an. Kalau terbit tanggal 20 artinya uang akan diterima pada akhir bulan. Ya. Nah, ini usahakan diajukan TXT sebelum tanggal 5. Kalau kami di rumah sakit sudah bisa mengajukan sebelum tanggal 5 ini. Tanggal 5 itu udah paling paling maksimum. Ya, slide lagi. Oke. Nah, ini contohnya ini. Ini monitoring ya, monitoring yang kami lakukan tiap hari ya. Monitoring yang kita lakukan tiap hari contohnya belum di-coding ya pada tanggal 15 November 2685. Ini kan harus segera dikejar kan ini sejumlah ini. Padahal pasien sehari 1000, berarti ini ada keterlambatan 2,5 hari ini. Nah, final claim-nya baru sekian ini. Ya, close coding rawat jalan tanggal 3 Desember. Untuk aktivitas bulan November, kami close ya semua rawat jalan tanggal 3 Desember. Jadi nanti tanggal 3 Desember di close ya. Ya, coba ke bawahnya yang rawat inap. Oh, bawahnya lagi yang rawat inap. Yang rawat inap tadi, Pak. Nah, di sini yang rawat inap ke atas sedikit ya. Ah, contoh di sini untuk yang rawat inap, pasien keluar 1.302, cara bayar BPJS 1.274, ya. Selesai coding, ini yang belum turun 2.221. Inilah yang harus dikejar ini. Yang selesai coding ini kan 1026. 2.221 ini yang harus dikejar. Kalau sehari pasien 100, artinya ini keterlambatan 2 hari. Ya, ada keterlambatan 2 hari. Nah, nanti akan dilakukan close. Nah, ini tanggal verifikasi close 4 Desember, pengajuan ke BPJS 5 Desember. Artinya nanti sebelum akhir bulan Desember uang sudah masuk. Kalau tadi Dokter Dina pertanyaannya kok bisa ya? Kok bisa Rumah Sakit Dokter Dina tadi tanggal 15. Nah, kami melakukan evaluasi jumlah-jumlah yang belum turun itu dilakukan feedback kepada para KSM. Ya, di bawahnya, slide di bawahnya. Nah, contohnya di sini. Ya, coba di ini. Ini contoh umpan balik kepada atas ke sedikit bisa ya. Kepada KSM. Ada nomor medical record-nya ya. Ada tanggal tanggal pasien masuk, tanggal pasien keluar. Cuma nama pasien kami sembunyikan terkait dengan undang-undang yang terbaru ini ya. Ya, kita sembunyikan ruang rawatnya ya. Ada nama dokternya, ini kita ganti ABCD, ini aslinya ada. Nah, permasalahan di sini kita feedbackkan tiap hari. Sehingga dengan adanya feedback ini ya semuanya pada care. Karena apa? Dokter ya kalau
sebagai kinerja, padahal pasien ini belum dibayar. Kinerjanya udah diakui. Ini contoh feedback secara harian. Ya, slide lagi. Baik, ini terkait karena waktunya udah habis ya. Sudah habis tadi istirahat 15 menit. Jadi pada prinsipnya yang menarik adalah terkait dengan pasien-pasien BPJS. Nanti untuk tugas ada sedikit tugas. Satu, bahwa dari Pak, boleh sedikit aja Pak, sedikit Pak. oh boleh silakan. Pak, Kalau jadi saya enggak apa-apa, silakan. misalkan pasien kita itu sehari misal Pak ya itu 500. Artinya 500 itu di hari itu harus segera selesai pengkoderan ya Pak. Atau Baik, gimana? begini. Kalau pasien rawat jalan hari ini 500, tentunya masih ada yang beberapa episode. Ya, contoh yang udah selesai satu episode itu bisa 400. Artinya besoknya 400 itu harus terkoding. Solusinya seperti itu. Yang 100 kan masih muter-muter. Oh, belum melakukan pemeriksaan radiologi karena satu episodenya termasuk pemeriksaan radiologi. Yang masih Ideal muter-muter kan? berapa Yang kita sudah harus benar-benar menyelesaikan? satu episode selesai itu. Oh, ya. Ya, Ya. jadi Dokter Dina, dengan adanya ada umpan balik itu, kita harapkan para DPJP juga peduli terhadap pemberkasan rekam medik. Kalau nggak peduli nanti undercoding. Menyebabkan apa kalau undercoding? Menyebabkan pemakaian beban farmasi terhadap pendapatan pasti di atas 25%. Mengakibatkan apa? Banyak Pak, menumpuknya hutang-hutang. Hutang farmasi khususnya. sebenarnya yang harus mengcoding itu DPJP atau tim coding. Karena kayak gini Pak, kan rekam medik ini di bawah bidang kami Pak ya. Jadi ketika proses pengklaiman itu lambat, tim TPA ini yang di bawah bidang keuangan menyalahkan tim coding yang di bawah bidang pelayanan medik, katanya lambat. Padahal kan kalau menurut saya Pak ya, coding itu kan ya DPJP-nya yang lebih paham seharusnya. Cuma paling dari tim coding mungkin order pakai yang ini aja bagusnya supaya misalnya Pak ya untuk menaikkan klaim misalkan kan ada selisih sedikit kayak gitu nah Pak. Mungkin Pak. Coba ya, kita kembali lagi kepada tusi coder. Tugas coder apa? Melakukan coding. Kalau DPJP adalah mensimulasikan nggak apa-apa. Kalau di swasta, ya DPJP pasti akan mensimulasikan juga. Kalau di Jamil pengalaman itu ada simulasi melakukan coding juga itu. Ya, karena saya pernah di Jamil dilakukan coding oleh petugas-petugas coder sama DPJP. Mohon maaf kalau saya Jamil saya jemput ya. Jadi saat itu, oh balance positif negatifnya berapa? Oh ini pasti harus ada tindakan ini. Ada tindakan ini, ada tindakan ini. Ya, jadi ini yang sangat menarik terkait dengan BPJS. Nggak apa-apa, nanti silakan kalau mau japri ke saya telepon balik nggak apa-apa nanti ya. Siapapun itu boleh telepon saya. Banyak keluhan Pak dengan BPJS nih. Ya, nanti silakan ya. Oke, ini karena waktunya ini kalau saya sih nggak apa-apa ini. Saya malah Cuma Bapak tertarik Ibu tim mungkin ada Kesmik kami. kegiatan lain. Saya malah tertarik tim Kesmik kami nantinya untuk belajar dengan Bapak sepertinya. Karena banyak sekali yang, oh iya ya, oh seperti ini ya, seperti itu. Supaya untuk lancar ini ya Pak, untuk pengklaiman kami. Ya, tadi contoh slide yang bawah-bawah tadi kan evaluasi tiap hari ya itu ya, Dokter Dina ya.
Terus Pak. ada yang belum turun ke Rekamedik sekian, sehingga petugas coder nggak bisa melakukan coding. Kita feedbackkan kepada DPJP kan gitu. Lewat instalasi kan itu contoh-contohnya itu ya. Ya, Baik, siap Pak. Terima kasih eh, Pak. nggak ada lagi pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan boleh japri ke saya. Insya Allah pasti saya telepon balik. Ya, karena kita ini semuanya praktisi, kita ingin diskusi bahwa permasalahan-permasalahan rumah sakit memang sangat-sangat rumit ya ini ya. Ya, baik, mungkin bisa difoto bareng-bareng Pak ini ya, kita on kamera semua. Tadi yang belum ini kalau Pak Muhammad Fikri sudah hadir ya, sudah ada ya Pak Muhammad Fikri. Fatria Asyahra ada ya? Oh ada ya, Tadi ada Fatria Pak. Asyahra. Tadi ada. Ada ini ya. Ya, ya, ada. Oke, Muhammad Fikri Valentino ada. Tadi ada Pak, cuma katanya dia ini duluan pamit karena dia masih ada pelatihan ATLS katanya. Oke ya, ada ya. Terus Budi Pratama Amufan Izin mungkin Pak lagi umroh Pak. lagi umroh. Iya, Cuma lagi umroh. lagi umroh. Berarti nggak hadir ya? Iya Pak. Oh. Oke, bisa foto on kamera Pak Kamil. Nanti minta tolong dikirim ke saya ya hasil ini. Oke, sudah. Baik, perkuliahan sore hari ini kita akhiri sampai sekian. Mohon maaf, ini kelewatan 3 menit ya. 18 menit. Kita akhiri sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima Yuk, kasih masih. Pak. Terima kasih Pak. Gul, gul. Malam minggu, malam minggu. Masih ada Bapak. Jangan banyak disiasati BPJS.